Mereka-mereka itu pada lari, nggak ada yang tanggung jawab. Mereka-mereka yang seharusnya ngurusin. Nah pertanyaannya, mereka-mereka yang biasa harusnya ngurusin ini, apakah memang sungguh-sungguh peduli kepada rakyat, ataukah mereka bagian daripada panitia? Sustainable Development Goal yang sudah dikenal SDGs. Dan kalian juga semua didoktrin SDGs, betul? Ya, oke, Zoners ramai-ramai di media sosial soal kondisi darurat selama 7 hari yang mulai banyak dipercayai oleh masyarakat. Kira-kira seperti apa kebenarannya? Saat ini gue udah langsung bersama Pak Dharma Pongrekon. Halo Bapak. Halo, selamat siang Mbak. Oke, makasih nih Pak sudah sempatkan waktunya untuk memberikan penjelasan untuk Oke Zoners di rumah. Oke Bapak, mungkin langsung aja Pak. Ini kan lagi viral soal kondisi darurat selama 7 hari yang katanya kondisinya itu akan tanpa listrik, tanpa internet, dan juga tanpa air bersih. Nah, kalau boleh tahu seperti apa kondisinya nanti Pak ketika itu memang benar-benar terjadi? Sebelum saya jawab, saya mau jelaskan dulu ya. Reaksi yang terjadi, saya perhatikan setelah saya memberikan himbauan, justru beragam. Ada yang berterima kasih, ada yang justru kok nakut-nakutin, ya kan? Tapi dari sini saya bisa menganalisa bahwa ternyata masih banyak ya orang-orang yang tidak memahami perjalanan daripada agenda global. Bagi yang merasa ditakut-takuti, itu terlihat bahwa dia nggak siap, gitu. Padahal kalau kita bicara masalah kematian, kan udah disuruh siap kapan saja. Kenapa nggak diributin, gitu kan? Jadi seperti maling, artinya maling itu nggak pernah ngasih tahu kapan datangnya. Tapi kalau kita sudah tahu dia akan datang tanggal berapa, dia nggak datang. Paham ya? Jadi himbauan ini betul-betul bukan didasari rasa ingin menakut-nakuti, justru karena rasa sayang saya kepada rakyat Indonesia yang selama ini saya lihat bukan dicerdaskan, tetapi justru dininabobokkan oleh sistem, sehingga ketika dia terninabobokkan dan muncul keadaan-keadaan yang tidak diharapkan, mereka-mereka itu pada lari, nggak ada yang tanggung jawab. Mereka-mereka yang seharusnya ngurusin. Nah pertanyaannya, mereka-mereka yang biasa harusnya ngurusin ini, apakah memang sungguh-sungguh peduli kepada rakyat, ataukah mereka bagian daripada panitia? Ya, panitia. Karena apa? Suatu insiden itu tidak terjadi secara koinsiden atau tiba-tiba. Ya, panitia. Karena apa? Suatu insiden itu tidak terjadi secara koinsiden atau tiba-tiba. Selalu ada proses perencanaan, persiapan, direncanakan, disiapkan, dikelola, kemudian lalu tentukan waktu, tanggal, dan jam untuk melaksanakan itu. Nah, mereka ngajarin kita teori SWOT analysis, gitu. Makanya kita sudah belajar SWOT analysis, di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, di mana opportunity yang bisa kita dapatkan, lalu
untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Nah, berkaca kepada itu, maka saya terbiasa untuk menginventarisir, ya, menginventarisir ancaman-ancaman daripada agenda besar global atau yang disebut dengan Great Reset. Nih saya tunjukkan nih, ya. Tuh. Ini ancaman-ancaman yang sudah saya siapkan. Yang saya breakdown, ya. Ya, saya breakdown. Ini saya biasanya kayak begini, ini saya bikin terlalu kecil jadi mata saya agak kurang kelihatan. Tapi di sini semua sudah ada. Kalau saya jelaskan satu-satu itu tidak ini. Kita lari saja kepada misalnya blackout. Nah, di sini sudah ada. Jadi pemadaman listrik atau apapun bentuknya itu pasti ada penyebabnya. Nah, kita selalu bicara penyebab. Tetapi di luar penyebab itu pasti ada aktor di belakangnya. Gitu ya. Jangan tanya siapa. Karena mereka bermain dengan sistem. Ya. Sistem. Nih saya buka dulu pertama ya, biar semua pada tahu nih. Jadi dimulai dari tahun 1992. Ya, namanya Earth Summit yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brasil. Ya, di mana seluruh negara yang bicara ini tentang apa nih? Environmental and development. Makanya berkembang menjadi Sustainable Development Goals yang sudah dikenal SDGs. Dan kalian juga semua di doktrin SDGs, betul? Betul. Di sini sudah ada semua. Dan saya buka, Indonesia dihadiri oleh presiden kita yang kedua. Ya. Nah, ini. Supaya saya enggak. Presiden kita, oh ya, ini. Presiden kita yang kedua. Mana ya? Presiden Soeharto. Salinan agendanya ya, Pak? Ya, pernyataannya. Oh, pernyataan beliau. Jadi di sini hadir kepala-kepala negara 179 negara. Ketika itu termasuk Presiden Soeharto. Termasuk Presiden Soeharto hadir di Brasil. Sebentar ya, nanti saya cari supaya dapat ininya. Saya udah tambahin. Mungkin semua presiden-presiden ya. Presiden-presiden. Mungkin dia kayak ini kali kan. Malaysia. Nanti saya cari. Ada di sini tadi. Di sini jadi semua 179 negara ya. Nah, dari sini mereka membuat acuan-acuan seperti di sini nah ini di World Economic Forum juga ya sudah ada ya report ya. Terus kemudian saya cuma mau ngasih lihat aja karena kalau kita jadi perencanaan panjangnya itu sudah bisnis blackout ini ya. Mungkin bisa dijelaskan ini bisnis blackout-nya. Sulit kita jelaskan kalau misalnya kita harus duduk dengan di meja gitu. Nih ya, bisnis blackout. Di sini bagaimana mereka bekerja dan step-stepnya seperti apa. Terus di sini, jadi memang kita harus punya kemampuan untuk menganalisa. Ya. Untuk apa sih semua mereka bikin ini? Apa tuh, Pak? Tujuannya apa? Ya, memang itu adalah bagian daripada perencanaan mereka untuk menjustifikasi, merasionalisasi keadaan yang akan terjadi di depan. Begitu, dengan menggunakan para akademisi untuk membuat kisi-kisi atau jurnal-jurnal yang membenarkan kejadian itu atau merasionalisasi supaya orang maklum terhadap kejadian yang akan terjadi, gitu ya. Nih, saya tunjukkan di sini ya. Ini penyebab-penyebabnya yang bisa membuat terjadi ya. Baca nih.
heat wave, gelombang panas. Nih baca, ya bantu saya. Berapa? Lightning strike. Ya petir, ya. Terus operational security, bisa saja ada gangguan keamanan daripada itu. Oke, mungkin karena serangan cyber dan sebagainya. Terus earthquake. Terus apa lagi? Cyber attack. Nah, ini bisa terkait dengan ini juga, operational security. Nah, kenapa? Kita melihat cuaca yang tidak menentu. Akhir-akhir ini. Lihat heat wave, cyclone ya, senyar, cyclone tropis, itu kan gelombang. Ya, itu permainan gelombang, sehingga orang bilang, wah ini menimpa alam, ini buat alam atau buatan? Ya, Kemungkinan buatan. ketika mereka sudah membuat begini, berarti mereka tahu bagaimana mengelolanya. Ya, itu. Terus kemudian kita lihat fenomena mulai munculnya gunung berapi yang selama ini tidak aktif, terus kemudian muncul lagi, ya, di mana-mana. Kelut apa kalau nggak salah tuh ya, apa namanya, di mana tuh, Jawa Timur, apa namanya, Bromo apa ya, Semeru ya. Terus kemudian ada isu Krakatau dan sebagainya, ya. Nah ini semua bagian daripada itu. Jadi kondisi yang tidak menentu itulah yang mendorong saya untuk menghimbau agar jangan sampai masyarakat tergopoh-gopoh ketika terjadi, sehingga tidak tahu harus berbuat apa, kayak apa ya, mati akal. Panik gitu ya. Ya pasti. Contoh yang paling gampang, ketika kejadian Jawa Bali pernah tahun 2019 kalau nggak salah, terjadi. Ada pemberitahuan nggak? Tidak ada. Ya, justru itu. Kita bukan mengatakan bahwa itu disengaja atau tidak disengaja, tetapi alangkah baiknya kalau kita selalu siap, waspada, sedia, gitu. Seperti orang tua kita, nah hati-hati di jalan. Kalau bawa mobil jangan main handphone. Apa itu nakut-nakutin? Kan gitu. Nanti bisa begini, bisa celaka. Oh, mama nakut-nakutin. Jadi kalau orang yang bilang nakut-nakutin, saya pikir kita perlu berdiskusi terbuka dengan membaca agenda global dikaitkan dengan pola-pola ancaman yang ada. Saya terbiasa dengan hal tersebut. Ya, 7 hari, semoga dengan himbauan saya ini justru ini tidak terjadi. Gitu. Kan seperti saya bilang, namanya maling. Kalau kita bilang, kalau orang berjaga-jaga dan sudah mewaspadai, biasanya dia undur, dia menunda. Tetap mungkin akan dia jalankan, tetapi menunggu kita lengah. Gitu, kira-kira. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.